podcast Trivovi Veronica Petivera. Oke, jadi di podcast aku kali ini aku bakalan bahas tentang bukti arkeologis masa Islam di Indonesia serta akulturasinya dengan kebudayaan Indonesia. Aku akan bahas topik ini bersama bintang tamu aku, Kak Yenti Tuti Apra. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau datang ke podcast aku. Jadi di sini aku bakalan tanya-tanya nih Kak, masalah bukti arkeologis masa Islam di Indonesia serta akulturasinya dengan kebudayaan di Indonesia. Jadi pertama-tama aku mau nanya nih Kak, apa itu bukti arkeologis? Bukti arkeologis. Arkeologis itu adalah ilmu yang mempelajari sejarah kebudayaan manusia pada masa lampau melalui benda atau materi yang mereka tinggalkan. Nah, masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia menandai adanya perubahan kebudayaan dalam struktur budaya Indonesia. Nah, hal ini terlihat dari beberapa bukti arkeologi yang ditemukan. Yang pertama itu ada masjid, terus yang kedua ada makam, dan yang terakhir itu ada seni rupa dan seni sastra. Jadi tadi kan di dalam penjelasan kakak, dalam bukti arkeologis itu ditemukan masjid ya Kak ya? Iya. Jadi di sini aku mau nanya nih Kak, apa ciri yang paling khas dari arsitektur masjid di Indonesia pada waktu itu Kak? Kekhasan arsitektur masjid pada saat itu terlihat dari bentuk atapnya yang bertingkat, lebih dari satu, dan umumnya itu berjumlah ganjil. Atap ini disebut dengan atap tumpang. Dengan bentuk atap paling atas itu lebih kecil dari yang di bawahnya. Ini menunjukkan perpaduan antara unsur kebudayaan Indonesia, yaitu konsep punden berundang, yang dimana menyesuaikan dengan keadaan tropis yang ada, sehingga air hujan dapat langsung turun dan tidak meresap ke dalam masjid. Dinding masjid umumnya memiliki banyak pintu yang berfungsi sebagai ventilasi udara. Tendanya berbentuk bujur sangkar dan ditambahi dengan bangunan serambi depan maupun samping. Di bagian depan atau sampingnya memiliki kolam atau parit berair yang fungsinya sebagai tempat membersihkan diri sebelum melakukan sholat, atau biasa disebut orang melakukan wudhu sebelum melakukan sholat. Jadi tadi di dalam penjelasan kakak ada menyebutkan konsep punden berundang ya Kak ya? Iya. Jadi aku mau nanya nih Kak, apa itu konsep punden berundang? Punden berundang adalah struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau trap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya. Struktur ini kerap ditemukan pada situs kepurbakalaan di Nusantara, sehingga dianggap sebagai salah satu ciri kebudayaan asli Nusantara. Kak, tadi kan kita sudah membahas nih tentang bukti arkeologis yang masjid ya Kak? Iya. Jadi sekarang aku mau nanya tentang bukti arkeologis makam. Iya. Nah, jadi bagaimana pembuatan makam pada waktu itu Kak? Pembuatan makam pada waktu itu dia dibuat sesuai dengan status atau kedudukan seseorang pada masa masih hidup. Jadi di sini aku mau minta contoh nih Kak. Iya. Bagaimana contoh pembuatan makam raja pada waktu itu? Makam raja dibuat sesuai dengan akikah istana. Nah, dalam ajaran Islam, makam diperkuat dengan jirat atau pinjing. Di atas jirat sering didirikan sebuah rumah yang disebut cangkuk atau kubah. Jadi apakah hal ini bertentangan dengan ajaran Islam Kak? Iya, memang bertentangan dengan ajaran Islam.
Ajaran Islam melarang untuk menembok makam, apalagi membuat rumah di atasnya. Jadi Kak, aku mau nanya lagi nih, apakah makam Islam pada awal kedatangannya itu masih diwarnai ajaran Hindu-Buddha? Iya, memang masih diwarnai dengan ajaran Hindu-Buddha. Hal ini terlihat dari dibuatnya cangkuk yang menyerupai candi. Misalnya, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Gresik. Terus yang kedua itu ada makam Fatimah binti Maimun pada tahun 1082. Itu aja sih Mbak yang saya ketahui. Oke Kak, jadi kita sudah membahas bukti arkeologis masjid dan makam ya Kak ya. Iya. Nah, terakhir aku mau nanya nih Kak, tentang masuknya Islam melalui seni rupa dan seni sastra. Bisa Kakak jelaskan secara singkat bagaimana penyebarannya Kak? Penyebaran Islam melalui seni rupa dan seni sastra itu melalui penulisan aksara-aksara atau huruf-huruf Arab di Indonesia yang dipadukan dengan seni Jawa. Penulisan Arab yang indah atau seni kaligrafi turut serta mewarnai perkembangan seni rupa Islam Indonesia. Kalimat yang ditulis bersumber pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, tadi dalam penjelasan Kakak itu ada menyebutkan seni kaligrafi ya Kak ya? Iya, seni. Jadi aku mau nanya nih Kak, apa kegunaan dari seni kaligrafi ini? Seni kaligrafi ini biasanya digunakan untuk hiasan bangunan pada masjid, motif hias batik, terus ada motif hias pada senjata kuno seperti kris, terus hiasan pada batu nisan, serta pada dinding rumah. Jadi apakah seni kaligrafi ini Kak masih berkembang di Indonesia? Seni kaligrafi ini sampai sekarang ini masih berkembang di Indonesia, terutama dalam seni ukir. Seni ukir ini dikembangkan oleh masyarakat Jepara. Oke Kak, terima kasih sudah mau berbagi di podcast aku, udah mau ditanya-tanya, dikepoin. Iya. Maaf ya Kak ya. Jadi semoga kita bisa bertemu lagi di podcast aku yang selanjutnya, yang tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi, yang akan kita bincangkan dan kita berbagi dengan satu sama lain. Ya, atur-atur aja saja waktunya. Oke Kak, terima kasih